Halo rekan-rekan mahasiswa PJJ dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu informasi yang penting dan juga menarik tentunya untuk dapat diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, informasi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan program pertukaran pelajar, baik itu untuk level nasional maupun juga internasional. Nah, rekan-rekan mahasiswa, program pertukaran pelajar ini merupakan salah satu program dari rangkaian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dan saat ini, untuk khusus program pertukaran pelajar ini, UPH merupakan salah satu dari 14 universitas yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan untuk dapat mengikuti program pertukaran pelajar ini, baik itu untuk universitas-universitas terbaik di dalam negeri maupun juga universitas terbaik di luar negeri. Nah, kapan akan dilakukan kegiatan pertukaran pelajar ini? Pertukaran pelajar akan dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 atau pada Agustus sampai Desember 2021. Di mana saja universitas yang bisa kita pilih untuk menjadi bagian dari program pertukaran pelajar ini? Yang pertama adalah untuk pertukaran pelajar universitas di dalam negeri. Rekan-rekan mahasiswa dapat memilih di Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan juga Universitas Negeri 11 Maret. Dan untuk pertukaran pelajar luar negeri atau untuk level internasional, rekan-rekan mahasiswa dapat memilih ke 9 universitas yang ada pada layar rekan-rekan mahasiswa. Salah satunya ada Harvard, ada New York University, kemudian ada juga Arizona dan beberapa lainnya yang rekan-rekan mahasiswa dapat saksikan di layar rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, apa saja syarat untuk bisa mengikuti program pertukaran pelajar ini? Nah, syarat yang pertama adalah minimal kalian sudah semester 5, kecuali khusus untuk satu mata kuliah yang nanti akan saya sampaikan. Satu mata kuliah tersebut boleh untuk diikuti oleh angkatan 2020. IPK untuk yang ingin mendaftar kegiatan ini minimal 3, indeks prestasi kumulatif artinya rekan-rekan mahasiswa jadi IPK terakhir kalian bisa dilihat di OPCS itu minimal 3, kemudian sudah memiliki nilai TOEFL minimal 450 atau jika rekan-rekan mahasiswa belum memiliki uh, tes TOEFL atau belum mengikuti tes TOEFL, rekan-rekan mahasiswa boleh mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ini dengan syarat sudah lulus mata kuliah TOEFL IBT, yakni untuk angkatan 2017 sampai 2019. Nah, untuk persyaratan TOEFL ini hanya khusus bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengikuti pertukaran pelajar untuk universitas di luar negeri. Sedangkan apabila hanya ingin mengikuti pertukaran pelajar untuk universitas di dalam negeri, maka persyaratan nilai TOEFL ini boleh untuk diabaikan. Dan satu lagi, untuk pertukaran pelajar untuk universitas di luar negeri ini hanya ditujukan bagi mahasiswa angkatan 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir adalah perkuliahan ini dilakukan dalam modus pembelajaran online, tetapi nantinya akan ada sesi sinkronus atau tatap muka secara online yang akan menyesuaikan dengan jadwal dari setiap mata kuliah untuk setiap universitas. Jadi, rekan-rekan mahasiswa perlu untuk menyiapkan waktu, apakah mungkin di jam kerja atau di selesai jam kerja atau mungkin di weekend, untuk dapat mengadakan atau mengikuti sesi sinkronus dari setiap mata kuliah yang rekan-rekan mahasiswa pilih. Nah, berikutnya adalah mata kuliah apa saja yang ditawarkan untuk program ini.
Untuk universitas di dalam negeri ada dari IPB, UGM, dan juga UNS. Rekan-rekan mahasiswa dapat memilih ketiga mata kuliah ini. Ada instrumen pengambilan keputusan bisnis, transformasi digital, dan juga penulisan untuk publikasi ilmiah. Nah, mata kuliah yang pertama, instrumen pengambilan keputusan bisnis. Apabila rekan-rekan mahasiswa memilih mata kuliah ini, maka rekan-rekan mahasiswa dinyatakan akan lulus untuk mata kuliah IMC Cases dari program studi. Jadi, pada saat rekan-rekan mahasiswa akan mengambil mata kuliah IMC Cases, maka rekan-rekan mahasiswa tidak perlu lagi memilih mata kuliah ini apabila sudah lulus di mata kuliah instrumen pengambilan keputusan bisnis. Jadi, dengan kata lain, instrumen pengambilan keputusan bisnis ini akan disetarakan dengan mata kuliah prodi yakni IMC Cases. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang juga ingin retake mungkin mata kuliah IMC Cases pada semester nanti di bulan Agustus, rekan-rekan mahasiswa hanya perlu untuk mengambil instrumen pengambilan keputusan bisnis. Begitu juga dengan mata kuliah yang kedua dari Universitas Gadjah Mada, transformasi digital ini akan disetarakan dengan mata kuliah AI dan digital komunikasi. Ini khusus untuk angkatan 2020. Jadi hanya mata kuliah transformasi digital saja yang dapat diikuti oleh angkatan 2020 dalam program pertukaran pelajar ini. Jadi angkatan 2020 yang tertarik untuk mengikuti program pertukaran pelajar dapat memilih mata kuliah transformasi digital dan nantinya akan disetarakan dengan mata kuliah AI dan digital komunikasi. Sedangkan apabila angkatan 2017 sampai 2019 tertarik untuk mengikuti mata kuliah ini, maka akan disetarakan dengan mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi. Dan pilihan yang terakhir adalah mata kuliah penulisan untuk publikasi ilmiah. Ini diwajibkan untuk angkatan 2018 atau mahasiswa yang akan mengikuti tugas akhir pada tahun akademik Agustus 2020. Ya, jadi 2021. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan mengikuti tugas akhir pada semester Agustus sampai Desember 2021 wajib untuk mengikuti mata kuliah penulisan untuk publikasi ilmiah. Dan untuk angkatan 2019-2020 yang mungkin tertarik untuk mengikuti mata kuliah ini juga dipersilakan untuk dapat memilih mata kuliah ini. Nah, untuk setiap mahasiswa itu hanya boleh memilih ketiga mata kuliah ini untuk program yang ditawarkan dari pertukaran pelajar di universitas dalam negeri. Jadi, setiap mahasiswa dapat memilih sekaligus tiga mata kuliah ini pada semester depan atau pada semester ganjil tahun akademik 2021 dan 2022. Dan proses belajarnya akan menggunakan platform dari ICE atau Indonesia Cyber Education. Berikutnya, rekan-rekan mahasiswa adalah untuk universitas luar negeri. Nah, ini hanya ditawarkan untuk angkatan 2017, 2018, dan 2019. Ini ada beberapa universitas yang dapat dipilih dengan beberapa pilihan mata kuliah. Nanti akan ada juga pilihan-pilihannya pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama adalah untuk Data Analytics for Business. Itu rekan-rekan mahasiswa ketika mengambil mata kuliah ini, maka akan dianggap lulus untuk mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Jadi apabila kalian sudah menyelesaikan course Data Analytics for Business dari Georgia Institute ini, rekan-rekan mahasiswa akan dinyatakan lulus untuk mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Begitu juga dengan rekan-rekan mahasiswa yang ingin retake mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan, maka bisa memilih mata kuliah Data Analytics for Business untuk semester Agustus mendatang. Yang kedua adalah Global Leadership dan Personal Development, itu akan disetarakan dengan komunikasi organisasi.
Yang ketiga, Integrated Digital Media Capstone, ini akan disetarakan dengan salah satu dari mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh program studi. Jadi mata kuliah pilihan itu ada media dan budaya pop, komunikasi politik, marketing PR, digital marketing, serta iklan dan masyarakat. Apabila rekan-rekan mahasiswa belum mengambil salah satu dari mata kuliah yang ada di sini, maka rekan-rekan mahasiswa dapat memilih saja mata kuliah Integrated Digital Media Capstone. Dengan mahasiswa lulus di mata kuliah Integrated Media Digital Media Capstone, maka akan disetarakan dengan pilihan mata kuliah pilihan dari program studi. Yang berikutnya ada Theories of Media and Technology, itu akan disetarakan dengan teori komunikasi 2. Berikutnya masih ada lagi mata kuliah yang bisa dipilih, ada Cyber Security Fundamentals, itu akan disetarakan dengan perkembangan teknologi komunikasi, dan juga ada Be the Startup Hero, itu rekan-rekan mahasiswa lagi-lagi bisa disetarakan dengan salah satu dari mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh program studi. Kemudian ada Thinking and Acting Like an Entrepreneur, juga sama untuk ekuivalensi mata kuliahnya. Berikutnya ada storytelling, akan disetarakan dengan mata kuliah public speaking. Let's Get Emotional akan disetarakan dengan mata kuliah komunikasi antar pribadi. Dan The Science of Happiness akan disetarakan dengan mata kuliah psikologi komunikasi. Dan yang terakhir adalah untuk Justice dari Harvard University, itu teman-teman rekan-rekan mahasiswa akan disetarakan dengan mata kuliah pengantar sistem hukum. Yang perlu diperhatikan dari mata kuliah yang bisa kalian pilih, baik untuk universitas di dalam negeri maupun luar negeri, adalah tolong perhatikan tanggal perkuliahannya. Untuk tanggal perkuliahan, rekan-rekan mahasiswa akan mengikuti tanggal perkuliahan yang dibuka oleh universitas yang kalian tuju. Jadi tidak akan mengikuti program paket 1 ataupun jadwal paket 1 dan paket 2 yang ditawarkan oleh program studi. Jadi diperhatikan baik-baik untuk tanggal perkuliahannya. Berikutnya rekan-rekan mahasiswa khusus untuk mata kuliah yang ditawarkan dari universitas luar negeri, itu setiap mahasiswa hanya bisa memilih 2 mata kuliah. Jadi tidak boleh lebih dari 2 mata kuliah yang dipilih, dan proses belajar akan menggunakan platform dari EDX. Bagaimana caranya? Kalau rekan-rekan mahasiswa tertarik dan ingin mendaftar, rekan-rekan mahasiswa bisa langsung saja untuk membuka link yang sudah tersedia di layar rekan-rekan mahasiswa. Due date-nya untuk pendaftaran ini adalah tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Jadi setelah mendengarkan informasi ini, rekan-rekan mahasiswa bisa langsung untuk mendaftarkan diri apabila tertarik untuk mengikuti program pertukaran pelajar tahun 2021 ini. Dan apabila rekan-rekan mahasiswa ingin mengetahui informasi atau baca-baca informasi terkait dengan deskripsi mata kuliah yang tadi ditawarkan, rekan-rekan mahasiswa dapat mengunjungi link yang tersedia pada layar rekan-rekan mahasiswa. Satu lagi informasi yang penting adalah apabila rekan-rekan mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar ini, maka tidak ada tambahan biaya khusus yang dikenakan bagi rekan-rekan mahasiswa. Kalian cukup mendaftarkan atau terenroll pada semester tahun akademik ganjil nanti 2021-2022 dengan terenroll dan kalian membayar biaya perkuliahan sesuai dengan SKS yang sudah dibebankan, maka rekan-rekan mahasiswa tidak akan dikenakan biaya tambahan untuk bisa mengikuti program pertukaran pelajar ini. Sekian rekan-rekan mahasiswa informasi yang saya sampaikan. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti program yang sangat baik ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.